Ini kok penuh di sini ya? Di sini nggak ada loh. Tambah lagi satu harusnya ke sini. Geser. Ada satu. Oke. Ini ada berapa baris UN 1992? Ada 3 baris. Nah, yang kita lihat baris yang mana? Di ini Pak, di Just Good List subchapternya 3.2. Saya nggak hafal halaman ini, di halaman berapa? 392. Tulisannya nggak gini, tapi tabelnya kira-kira seperti ini. Cari UN 1992. UN 1992. Ya. Ada? Halaman berapa? 392. Yang penting jangan salah buka buku. Iya. Udah ketemu ya? Ada berapa banyak 1992 di sana? Nah, yang kita pilih yang baris yang mana kalau untuk si Lilian ini? Lilian ini baris yang pertama, baris yang kedua, atau baris yang ketiga? Kedua. Kenapa? Karena si Lilian kemarin kita identifikasi dia masuknya di packing group 2. Makanya jangan lihat kolom baris yang atas atau baris yang bawah, baris yang tengah-tengah aja. Kalau yang ini tetrahydrocannabinol, ini UN numbernya berapa? Dia pakainya alkohol nos ya. Sorry. Ini masuknya toxic liquid organic, toxic liquid flammable organic nos kalau nggak salah. 281. UN-nya 2810. 2810 sama 2810 pun pasti ada packing group 1, 2 dan 3. Kita pilih yang 2 karena hasil perhitungan kita kemarin dia masuknya di packing group 2. Nah, kira-kira kayak gitu. Hati-hati dengan itu ya. Jadi pastikan kita sudah mengetahui ketiga barang ini dia pakainya packing group berapa. Oke, ada 3 juga ya. Ada banyak lagi barang-barang yang seperti itu yang dia masuknya generic entry sehingga dia punya beberapa packing group. Ada yang spesifik entries tetap punya lebih dari 1 packing group. Contohnya UN 1361 karbon, UN 1361 ada 2 ya karbon. Ada lagi yang ada banyak UN 3088 dan seterusnya. Itu pasti ada beberapa. Jadi hati-hati melihat packing groupnya. Makanya packing group bisa jelas jadi salah satu. Ada juga barang berbahaya itu ada yang UN numbernya berbeda, PSN-nya sama karena kadarnya yang berbeda. Nanti kita akan ketemu ada barang yang misalnya kadar satu zatnya cuma 10%, ada yang kadar zatnya sampai 50%, itu beda-beda. Jadi keterangannya yang perlu dilihat. Nah, 1 itu critical point. Nah, setelahnya kita harus mengartikan nih setiap kolom ini fungsinya untuk apa. Karena tabel ini menjelaskan bagaimana kita nanganin barang berbahaya. Ibaratnya ini kayak daftar ininya, petunjuknya, yellow pages-nya gitu untuk barang berbahaya. Baik di darat, laut, udara, semuanya ada tabelnya. Cuma cara baca tabelnya aja yang berbeda. Karena ada beberapa istilah dan ketentuan yang berbeda. Kalau di darat bentuk tabelnya seperti ini. Ini mengartikan kolom nomor 1. Kalau saya sebut kolom nomor 1 itu yang ini ya. Di sini ada nomor 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 itu nomor kolom. Kalau angka yang di atas ini
Ini ada 3.1.2, ini ada 2.2. Itu menjelaskan kolom itu dijelaskan di bab berapa, di subchapter berapa. Jadi penjelasan terkait masalah PSN itu ada di 3.1.2. Kalau penjelasan masalah special provision itu ada di 3.3. Jadi ini contekan sebenarnya. Lebih gampang conteknya nanti. Nah, kolom 1 isinya UN number. Ini ada tabel A, ada tabel B. Tabel A diurutkan berdasarkan UN number, tabel B-nya diurutkan berdasarkan nama. Kolom 2 itu PSN atau proper shipping name, nama, pengapalan. PSN adalah kata dengan huruf kapital. Berarti kalau 1202 ini PSN-nya bisa gas oil, bisa diesel fuel, atau heating oil light. Ini jadi satu ya, karena nggak ada or ini komanya tuh or. Nah kalau flash point not more than 60 degrees Celsius ini keterangan aja. Jadi nanti di dokumen ini nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis adalah hanya kata dengan huruf kapitalnya aja. Pilih salah satu. Contoh lagi di bawah ini ada nih, diesel fuel complying with the standard EN bla 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 bla, ya kan? Ini diesel fuelnya ada 2 ya. Kadang kan kita suka lihat ya, ada HSD gitu. Kalau lihat tangki, truk tangki ada tulisan HSD. Solar juga sebenarnya. Dia itu biasanya solar industri itu pakai itu karena standar yang ditetapkan. Ada juga biosolar misalkan, ya. Itu kan punya standar masing-masing. Jadi ini di bawah ini keterangan. Nanti kita ketemu di beberapa barang yang agak identik ya. Misalnya mixer gitu pasti ada keterangannya di sini yang menentukan berapa persennya sehingga jangan sampai salah nanti menetapkan UN number dan PSN. Kolom 3A ini menjelaskan dia adanya di kelas berapa atau primary hazardnya. 3B ini classification code, ini kode klasifikasi. Kode klasifikasi bisa kita lihat di subbabnya di 2.2 titik kelasnya. Jadi kalau kayak ini kelas 3 berarti F1 itu artinya ada di 2.2.3 gitu. Artinya dia flammable liquid dengan single tanpa subsidiary risk dan flash point-nya kurang dari 60 derajat Celcius, itu F1. Nanti F2 ada flammable liquid yang masuk ke dalam elevated temperature substance. Nanti ada F3 lagi, ada FT, ada apa lagi? FC, FTC dan seterusnya. Itu bisa dilihat di 2.2 kelasnya. Gitu. Terus di kolom 4 ini packing group, masuknya di packing group berapa barang tersebut. Nah di kolom 5 ini ada tulisan label. Nanti ini kaitannya sama label apa yang harus terpasang di kemasan dan truknya. Jadi kita lihat ini, misalkan saya mau kirimnya solar, maka harus dipasang label nomor 3. Label nomor 3 itu adanya di mana? Contohnya gambarnya itu ada di 5.2.2, adanya di volume 2, di buku satunya, di buku yang satunya. Jadi buku satunya juga bukan pajangan, itu juga dipakai. Silahkan diambil karena nanti petunjuknya ada di sana. Jadi kalau saya ibaratkan tubuh itu bab 1 dan 2 itu sebagai kulitnya, bab 3 itu dagingnya, 4 ke sana itu tulangnya. Bagaimana kita merencanakan persiapan dan lain sebagainya di bab 1 dan 2. Bab 3 perencanaan, nanti bab 4 ke sana itu eksekusinya. Nah kalau mau pasangin label di kemasan berarti harus gunakan label yang ini yang harus dipasang. Nomor 3 contohnya yang mana? Lihat di 5.2.
ada contoh gambar-gambar label terus. Ini baru. Oh sayangnya tidak berwarna. Nah dicari ada nggak nomor 3, label nomor 3. Nah ini ya, ada di halaman 239. Maka nanti di kemasannya harus atau wajib dipasang label seperti itu contohnya. Nomor 3 ada di halaman 239. Nah kalau barang kita yang tadi UN 1992 harus dipasangnya label yang mana aja? Di kemasan 1992 harus dipasang 3 plus, ada plusnya kan di situ, plus 6.1, berarti pakai label yang nomor 3 sama label yang 6.1. Aslinya itu warnanya merah seperti ini Pak, bentar. Saya, oh ini ada. Itu salah. Yang benar itu nggak ada tulisannya, yang sesuai sama ini ya. Nah, angkanya 3 Pak. Yang angka 2 itu berarti untuk gas, untuk yang 2F. Kalau 2F itu gas. Kalau di bawahnya itu nunjukin kelasnya, angka di bawah ini nunjukin kelasnya. Sayangnya labelnya LH itu angkanya itu dihilangin Pak. Jadi diganti warna merah gitu aja untuk menunjukkan bahwa itu limbah. Itu sayang banget karena ini angka penting sebenarnya. Ketika ada angka 3 di sini, gambarnya bisa sama yang 2. Sama ya? 2 sama 3 sama kan? 61 sama 23 itu sama juga gambarnya. Bener nggak? Sama-sama gambar tengkorak, tapi bedanya ada angkanya 6 sama angka 2. Nah itu menentukan banget. Jadi seperti ini nanti. Jangan khawatir, ada yang warnanya putih, ada yang seperti ini contohnya, ada yang warnanya hitam. Itu sama aja. Cuman kepentingannya adalah kalau misalkan kemasannya warnanya gelap berarti kasih yang terang. Kalau kemasannya terang berarti kasih warna gelap, karena fungsinya supaya kontras dengan kemasannya. Gitu. Ya, dan nggak ada tulisannya ya. Maksudnya nggak ada tulisan seperti ini. Sorry, apa-apa buat praktek. Jadi nggak ada tulisannya seperti ini misalnya. Ditulis oksigen, gitu, oksidator ini enggak. Banyak, tapi memang banyak di lapangan kayak gini kasih tulisannya. Kayak ya dari Mika biasanya sih saya pakai magnet Pak. Pakai magnet atau bagusnya ini Pak disesuaikan sama miniatur kemasan. Kayak misalnya seperti ini, kita punya miniaturnya seperti ini karena kan kalau ke lapangan agak sulit juga kalau misalnya nggak ada. Ini lebih mempermudah. Ntar bisa bikin truk-truk mainan terus labelnya dibuat seukuran ini. Jadi nanti bisa ditempel di sini buat praktek. Jadi nggak perlu panas-panasan di lapangan, tapi tersampaikan lah. Di marketplace banyak Pak, bisa online itu pesen banyak kok. Yang nggak ada itu mungkin harus custom itu kayak truk gitu, truk yang mungkin separohnya bisa terbuka kan, jadi buat simulasi naruh gitu. Kayak saya buat kapal misalkan karena ada diklat laut kan, jadi saya buat miniatur kapal itu buat nanti storage plan-nya kalau parcatnya. Makanya saya punya kontainer yang kecil-kecil gini nanti buat ditaruh ini kapal di sebelah mana naruhnya gitu. Ini yang kita labelin, terus kita buat miniatur kapal untuk simulasi penempatan kontainer ini di kapal seperti apa. Itu lebih safe karena pernah kita training dibawa ke pelabuhan Pak,
ada orang yang nggak biasa manjat tangga monyet gitu kan, jatuh ke seleo Pak. Untung cuma gitu. Coba kalau ketiban kontainer atau apa kan seru kan ya. Apalagi kan orang yang masih training ini kan masih banyak penasaran biasa kan. Ada tempat-tempat yang sebenarnya restricted, jangan, ya kita susah juga kelarangnya. Apalagi kalau pesertanya banyak gitu, itu agak sulit nanti di lapangan. Di pelabuhan ataupun di tempat bongkar muat itu kan kadang-kadang alat berat seliwerannya kan nyawa tuh nggak berharga gitu di sana. Jadi dia nggak akan peduli tuh operator reef tracker itu nggak akan peduli tuh sama ada orang apa enggak di sana, karena dianggap semua orang udah paham kalau ada benda bergerak maka dia harus punya radius 6 meter. Itu udah standar ya, maksudnya kalau ada benda bergerak baik forklift atau apa, jarak minimal kita tuh 6 meter dari benda bergerak itu. Nah mereka si operator ini udah menganggap semua orang nih paham. Kalau ada orang training kan belum tahu nih. Nah ini kan bahaya, jadi lebih baik prakteknya dipindah di kelas pakai miniatur. Terus kesulitannya kalau di lapangan itu kita harus ngepasin jadwal si barang itu pas lagi dikirim kan. Nah itu susah tuh, ngepancin waktunya tuh agak sulit karena mereka nggak akan pernah mau nahan barangnya cuma buat kita visit. Kecuali bapak yang nyuratin. Kalau bapak yang nyuratin kan pasti mau mereka. Kalau dari kita sama-sama swasta siapa lu kan gitu, pasti nggak mau. Jadi izin Pak, ya. Kalau tadi persyaratannya harus bisa manjat, harusnya ada sebelum diklat itu ada persyaratan kompetensi dasar Pak. Ya. Jadi dia mengikuti pelatihan ini, dia harus memiliki sertifikat kompetensi apa. Jadi Ya. ketika dia mau ikut diklat ini, berarti dia sudah misalkan tadi punya K3, kan manjat K3 ya. Nanti nggak ada yang daftar. Kalau kita di PT Diklat kita semua sekolah kita ada Standar Aerob Pak. minimum ya. Untuk Aerob kita Ya. namanya Mada Tukar. Kalau di Taruna Mada Tukar itu dilatih untuk panjat aerob, bermain Ya. di keranjing gitu semua udah punya. Kalau Taruna kita punya semua Pak. Iya. Nanti repot Pak, kalau ini yang mau belajar tinggi harus bisa panjat dulu. Oke. Tapi ya memang itu ada prasyarat diklat itu tetap ada. Tapi balik lagi, saya selalu cari yang mudah aja lah. Ini kan gini, toh sebenarnya nantinya sama. Karena kita tergantung nanti ngelatihnya tuh di level mana gitu kan. Misalnya yang kita latih operator, berarti ya perlu kita kasih tahu gimana tekniknya dorong drum yang bener gitu, supaya nggak sakit pinggang, gimana ngangkat barang gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kita latih itu level pengawas, mereka kan bukan yang melakukan itu ya. Jadi lebih diperkuat itu kontennya, mengawasinya gimana gitu. Oh ini nggak boleh kalau begini kan, lebih ke perencananya gitu. Nah tergantung aja nanti di level mana si pesertanya ini yang akan dilatih levelnya di mana, itu penting. Kayak misalkan level pengemudi, dia walaupun dia operator, tapi pengemudi itu bukan yang melakukan bongkar muat. Pengemudi itu yang mengawasi kegiatan bongkar muat justru. Ibaratnya pengemudi bertanggung jawab terhadap muatan yang dibawanya. Makanya pengemudi itu sebenarnya berhak menolak kalau penempatannya nggak sesuai atau barangnya tidak layak untuk diangkut gitu. Itu concernnya sih. Makanya dengan simulasi aja itu udah cukup. Kalau yang kita latih itu misalnya petugas gudang yang bongkar muat, itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus di gudang, ajarin mereka nata drum yang benar, bagaimana cara nge-wrapping itu ya. Kalau kita nanti biasanya kalau udah di overpack seperti ini 4 drum biasanya 1 palet itu kita bending, kita ikat. Ikatannya ada 2, ada yang pakai plat, ada yang pakai plastik, ada yang pakai plastik film kayak wrapping makanan itu. Nah itu kan perlu dikasih tahu, itu wrapping yang benar itu maju apa mundur. Kan kalau pas ngikat ya, kalau kita ngikat makanan enak ya. Kayak kita mau packing kirim barang gitu, kan biasanya di wrapping ya. Kalau di bandara kan enak ya, ada alatnya, tinggal masukin, serut muter sendiri. Kalau di gudang drum nggak bisa diputar, orangnya yang muter. Nah itu ada tekniknya tuh, gimana caranya supaya si drum itu tetap kokoh gitu,
terus kitanya nggak pusing, karena kalau ini ntar mundur begini, selesai nge-rapping puyeng deh, ya kan? Jadi itu pengalaman pasti orang-orang pertama nge-rapping itu pasti gini. Nah begitu selesai, aduh kelihatan ya kan, udah forklift lewat, ketabrak, selesai. Jadi harus maju. Terus di mana harus ditarik, di mana harus diulur lagi si ininya, bagaimana cara pegang si plastik wrappingnya. Ada namanya bending tool buat ngiket. Ngiketan itu kalau di toko oleh-oleh kan suka ada yang diikat tuh ya, pakai alat ya. Nah di gudang juga ada alatnya, pakai racet. Gimana cara ngeracetnya, gimana ngikatnya. Misalnya kita boxnya besar nih pakai IBC, misalnya yang 1,4 kubikan gitu, taruh di atas trailer. Biasanya kan diikat tuh pakai lasing. Itu kan ada tekniknya tuh. Kalau pakai tali gimana kan, kalau nggak pakai tali biasa kan nggak proper ya. Biasanya mereka pakai webbing strap atau chain strap gitu ya. Nah kalau yang webbing strap itu gimana? Kalau yang chain ini yang bahaya, karena dulu tim saya juga pernah kena gebung besi itu. Jadi pas lagi narik chainnya itu belum ceklik udah dia lepas. Itu kayak zaman dulu ada pompa air dragon tuh. Nah mentalnya kayak gitu tuh. Nah itu kena jebret. Mendingan digebung tison daripada kena itu. Itu besi bos. Sama kayak dihantam lagi tawuran kan. Itu gua masuk rumah sakit. Izin Pak, itu kayak kuncinya di ini Pak, di standar kompetensi kan. Diklat nanti ada standar kompetensi yang mau dicapai. Nanti standar kompetensi sebelum dia mencapai situ ada persyaratan kompetensinya. Biasanya jenjangnya di situ Pak. Berarti kalau ada yang ini, kalau tadi standar kompetensinya harus praktek ya berarti mempraktekkan Pak nanti. Kayaknya juga bahasanya seperti itu. Kalau enggak justru nanti audit kualitas diklatnya yang makanya kan tergantung siapa juga yang dilatih Pak. Kan kayak supir enggak dia sebenarnya enggak sampai geser-geser drum supir ngawasi. Tapi walaupun di lapangan ada ya kejadian supirnya harus geser. Tapi kalau yang tadi perlu praktek bener-bener di gudang, itu ya operator-operator tadi, operator alat berat, petugas bongkar muat di gudang itu perlu. Kalau pengemudi dia lebih pengawasan bagaimana penempatan di atas mobilnya, sama awareness terhadap barang. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kelas label yang dipasang. Nah, ini kolom 6 ini kritikal juga Pak. Jangan pernah kita kirim tanpa membaca ini. Karena yang namanya special provision di kolom 6 itu bisa membuat hidup kita jauh lebih indah atau membuat hidup kita lebih susah. Contoh misalkan tadi UN, jangan pakai UN itu, yang UN 1361 deh. 1361 di volume 1 cari UN 1361. Ini barang banyak ya, karbon, briket masuk di situ, batu bara masuk di situ, areng masuk di situ, dan semua jenis karbon yang dibuat dari tanaman ataupun hewan. Nah, fosil juga termasuk di situ. Jadi batu bara sebagian orang masukin juga di situ. UN 1361. Saya mau kirim batu bara. Batu bara yang kalorinya tinggi, berarti dia self heatingnya itu bisa masuk di packing group 3. Saya mau kirim UN 1361, packing groupnya 3. Di sana ada special provisionnya nggak? Ada. Apa? 665. 665. Nah, apa sih 665? Kita bisa lihat di 3.3. 3.3 ada setelah dijelis. Karena dijelis itu 3.2. Nah, 665 itu artinya ada di 3.3. 3.3 ada di halaman 583. Nah, cari di 3.3, betul Pak tadi Pak? Ya. Nah, di situ di halaman 590 mulainya
cari kode berapa? 6? 665. Lewat. Ya, ini, Pak. Nah, apa katanya? Unground, hardcore, code, and untraced meeting the classification criteria of class 4.2 packing group 3 are not subject to the requirement of AR. Nah, jadi kalau nggak dibaca, kita akan kirim batu bara itu sebagai barang berbahaya. Tapi di situ ada SP, ada special provision. Katanya apa? Hard underground hard coal. Maksudnya underground hard coal ya batu bara itu kan. Underground hard coal, Ya, itu kan batu bara itu kan. coal batu bara. Jadi yang di bawah batu bara, terus apalagi antrasit gitu ya, batuan itu, batuan seperti itu nggak masuk di apa kalimatnya? Meeting the classification criteria of 42, packing group 3 are not. Tidak Berarti termasuk. dia bukan biji di darat, itu nggak dianggap biji. Makanya truk yang angkut batu bara nggak perlu izin, karena batu baranya sendiri dapat pembebasan ketika diangkut di darat. Tapi itu hanya di darat. Ketika dia ke penyeberangan, ketika dia harus naik kapal, itu beda lagi aturannya. Karena kalau di laut harus dulu self fitting test dulu, buktikan dulu. Kalau negatif, baru dia boleh dianggap bukan biji. Kalau hasilnya positif, dia tetap diberlakukan sebagai barang berbahaya. Nah, di sini yang saya bilang laut, udara sama darat ketentuannya berbeda sedikit. Kalau di darat batu bara itu udah langsung dideklar dari awal itu bukan barang berbahaya. Jadi angkutnya nggak perlu pakai izin, sopirnya nggak perlu disertifikasi, nggak perlu ada pengawasnya, gitu kan ya. Nggak perlu kemasan khusus, semua bebas, mulai dari identifikasi, packing, parking label, dokumen sama handlingnya itu bebas. Batu bara kita taruh di stockpile terbuka gitu kan nggak apa-apa. Kenapa? Karena di darat itu dianggap sebagai bukan barang berbahaya. Tapi ketika naik ke kapal ceritanya beda. Makanya di situ tetap ada IUN-nya, tetap ada. Dia dianggap barang berbahaya, tapi di darat dibebaskan. Nah, ini pentingnya kita baca SP karena disinilah jebakan itu terjadi. Special provision. Jadi banyak hal-hal yang seperti ini. Coba lihat lagi UN 3166. Ada SP-nya nggak? Tiga satu enam. Alamat? Cepat-cepat banget. 3166. Berarti mobil ya? Mobil ini ada SP-nya? Apa SP-nya? Nah, itu dicek semua. Dicatat, dicek. Kalau 15 ada tanda minus itu maksudnya apa? Yang mana, Pak? Di 316. Oh itu ini Pak,
artinya itu maksudnya transport tunnel restriction. Hijau, saya juga lupa. Di depan ada itu minus itu bisa jadi itu tidak berlaku, Pak. Ada di sini. Sebelumnya ada penjelasan bahwa konten bacaan sel degree. Nggak ada ini, terlalu restrictionnya nggak ada ketentuan terlalu restriction, karena yang script ini bisa jadi nanti forbidden, misalnya nggak boleh. Contohnya kayak misalkan packing atau IPC, kalau ada dia juga ini dari setiap ada terowongannya itu dibagi-bagi, ada kode A, B, C, D, E gitu ya. Jadi ada beberapa barang berbahaya nggak boleh masuk terowongan dengan kategori tertentu. Nah kalau misalnya strip itu berarti semua terowongan dia boleh masuk. Ini yang vehicle ya, Pak? 316. Iya, 3166. SP-nya apa aja? 388. Itu Pak dicek. 388 apa katanya? UN number 3166 applies to vehicle powered by flammable liquid or gas internal combustion engines or fuel cells. Oh, ini cuma menjelaskan, ternyata 388 isinya penjelasan itu UN number tersebut itu untuk apa aja. Berarti mobil semua kena ya. Iya. Terus lanjut, yuk yang lain. Vehicles powered by a fuel cells engine shall be assigned to the entries. Ya. Ini yang 388 ini penjelasan. Lanjut SP yang lainnya maksudnya. 666, ngeri banget angkanya ya. Vehicles and battery powered equipment referred to by special provision D88 when carried as allowed, as well as any dangerous goods they contain that are necessary for their operation or the operation of their equipment are not Oke. Ya, itu maksudnya gini Pak. Tabung pemadam kebakaran itu barang berbahaya bukan? Apa? No, itu DG. Kan saya katakan kemarin, itu kelas 2. Gas dalam tabung DG. Di mobil ada apa? Ada apa? Kenapa nggak di label? Loh, apa memang dibawa-bawa terus, bukan untuk keselamatan. Nah, itu tadi SP-nya. Yang tadi, yang dibacakan tadi SP-nya. Kalau ada barang berbahaya yang harus ada di dalam kendaraan, yang tujuannya untuk operasionalnya dia, maka itu bebas. Contohnya tabung pemadam kebakaran. Bahan bakar yang ada di mobil biji ya, itu bebas juga. Makanya tangki BBM-nya nggak di label ya, nggak dibuat dokumen kan, enggak kan? Nah itu karena itu dibebaskan juga. Terus apa lagi? Airbag, ya itu juga DG karena ada gasket treatnya. Nah itu juga dibebaskan. Jadi itu triple six itu tadi itu fungsinya. Dia membebaskan barang-barang berbahaya yang ada di dalam mobil yang tujuannya untuk kebutuhan operasionalnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi nggak? 667. 667 apa 667? Provisions of 22917 do not apply when quick reaction prototype lithium cells or batteries or the lithium cells or batteries of a small production run consisting of not more than 100 cells or batteries are installed in the vehicle engine or machinery. Oh, jadi dia membebaskan ketentuan 22917 untuk baterai.
Tapi syaratnya baterainya tidak boleh lebih dari 100 sel gitu ya, dan seterusnya. Terus yang B-nya ini sama, membebaskan itu juga. Selanjutnya setelah 669 trailer fitted with equipment powered by electric or yes, electrical fuel or an electric energy storage and production system that is intended for use during carrying operate by this trailer as a part of a transport unit shall be assigned to UN numbers 3166 or 3171 and be subject to the same conditions as specified for these UN numbers when carried as allowed on a vehicle, provided that the total capacity of the tanks containing liquid fuel does not exceed 500 liters. Siap. Mantap. Tuh, jadi trailer yang punya tangki bahan bakar yang volumenya tidak lebih dari 500 liter tetap masuk UN 3166. Kalau tangkinya lebih dari 500 liter dia dianggap sebagai CTU nanti. Dan lebih dari 500 liter tuh contohnya apa itu Pak? Tangki yang truk yang gimana? Truk yang itu udah gede-gede. Itu yang di trailernya Pak. Oh. Kalau tangki truknya itu kena SP yang tadi Pak, pembebasan yang tadi 666 atau yang mana itu ya. Nah, tapi jadi gini, bedanya yang ini sama yang tadi yang sebelumnya. Oke. Boleh dilanjut? Hah? Oh iya. Ada. Jadi beda ya. Yang tadi SP Trail itu tangki bahan bakarnya ada di trailernya, terinstal di trailernya, bukan di kendaraan. Ada lagi SP? Mantap. Nggak apa-apa. Ada SP lain? Sudah ya. Nah, berarti kalau mobil ngangkut mobilnya itu dianggap biji atau enggak? Enggak. Biji Pak tadi harus diassign ke 3166. Jadi sebenarnya mobil ngangkut mobil itu harusnya punya izin pengangkutan barang berbahaya. Nah itu lolos Pak. Surat ke Astra Pak, kalau itu suratnya ke Astra, ke ya itulah ATPM itu ya yang produksi motor. Betul Pak, betul. Itu belum tersentuh. Sampai situ ada pertanyaan Pak, special provision? Ya, saya izinin. Ya.
Kalau pengangkutan kendaraan tapi sebelum diangkut bahan bakar termasuk baterai dikosongin semua gimana Pak? Enggak tahu. Tetap berbahaya. Kan barang berbahaya yang dibilang atau kendaraannya, Satu paket. bukan isinya, bukan kontennya. Nah, harus kita, makanya saya heran ya, mungkin edisi ini ya, edisi yang sebelumnya Pak, edisi yang sebelumnya itu ada yang mengatakan itu kendaraan itu dibebaskan, tapi di sini enggak. Kalau mobil yang diangkut pakai kapal roro itu bebas, karena jelas ada SP-nya. Kalau kapal yang dipakai adalah kapal roro itu bebas, itu bukan digi. Tapi kalau mobilnya masuk kontainer, naik kapal kargo, itu jadi digi. Kalau di laut gitu, SP-nya bilangnya begitu. Nah, kalau di darat, di sini kan nggak ada membebaskan kendaraan ketika diangkut dianggap bukan barang berbahaya. Nggak ada keterangan itu kan Pak. Selama itu tidak ada keterangannya, berarti mobil itu barang berbahaya. Nanti kenapa harus dilepas, kenapa harus dikurangi, dan lain sebagainya. Nanti kita cek packing instruction-nya, bagaimana instruksi pengemasannya untuk kendaraan. Nanti kita cek ya. Nah, kita lanjut di kolom 7A, 7B, 8, 9, 10 ini kaitannya sama Di SP itu ada yang delete sama di reserve itu artinya apa? di delete sebelumnya ada, terus berarti dihilangkan. Nah, di reserve itu berarti dipersiapkan tapi belum tahu isinya apa. Tapi angkanya bisa. Nah, karena UN number atau apapun sekali pernah tertulis dia atau special provision, sekali dia pernah tertulis, ketika dihapus yang boleh dihapus adalah kontennya, nomornya nggak boleh hilang atau diganti sama konten lain, itu nggak boleh. Delete aja di situ. Misalnya itu ada SP berapa tuh? SP 580. 580, SP 580 sebelumnya ada SP 580. Terus, oh ternyata ditemukan kasus baru, ini nggak relevan, nggak boleh ada special provision seperti ini. Dihapuslah. Nah, yang dihapus itu hanya kontennya, nomornya tetap di situ. Takut khawatir suatu saat, ya kan? Itu dipakai, terus kemudian orang masih ingatnya sama aturan yang lama. Nanti di operasionalnya masalah itu. Sama kayak UN number. UN number itu nggak bisa berubah. 1202 itu punya solar. Kalau solar dianggap nanti bukan barang berbahaya, yang dihapus solarnya, tapi 1202-nya tetap ada. Ada nggak UN number 0001? Nomor 0001. UN number 1 ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Langsung 004. Ngapain PBB bikin langsung 04? Karena sebelumnya pasti sudah ada tuh 01. Cuman udah mungkin dileburkan atau oh ini terlalu general sehingga harus dipecah, dan dia pilih yang 01 itu kita hapus aja, ditukar ke misalkan UN number yang lain. Itu seperti itu. Oh berarti karena alasan personal ya Pak. Kalau diganti orang mikirnya hafalnya nomor, Nah, takutnya itu. di lapangan jadi. Ya itu. Jadi makanya kalimat reserve dan delete itu sudah ada gitu. Dan biasanya itu nomenklaturnya menyesuaikan. Ada PSP atau packing instruction itu nomornya mereka udah nyiapin supaya nanti sistematika penulisannya nggak berubah. Makanya ada reserve itu. Di reserve nomornya udah di reserve. Nah, cantik soalnya. Oke Pak, saya lanjutkan di kolom 7 sekarang. Ini ada 7A sama 7B. Jadi gini, kalau kita mau kirim biji, berarti syaratnya harus diidentifikasi, di packing. Packingnya harus pakai kemasan yang sudah diuji dan disahkan. Ya. Nah, kemudian marking labelingnya harus sesuai, semua harus sesuai. Kolom 7 ini salah satu metode yang bisa membebaskan kita dari beberapa ketentuan.
Jadi kalau kita mau kirim biji tapi pakai yang namanya limited quantity, atau kita mau kirim biji pakai protokol yang namanya accepted quantity, maka kita nggak perlu baca satu buku ini. Yang perlu kita ikuti cuma satu bab aja. Contoh ya, misalkan saya mau kirim biji pakai limited quantity misalkan, maka kita tidak perlu lihat semua buku. Yang perlu kita lihat hanya 3.4. Silakan dibuka 3.4 di volume 1 masih. Setelah SP limited quantity, dangerous good paket. in limited quantity. Dangerous good packet. In limited quantities. Ada ya? Nah, kalau kita mau kirim biji pakai limited quantity, maka yang perlu dilakukan itu hanya itu tuh di 341. Yang perlu kita ikuti cuma bab yang ada di situ aja. Jadi nggak perlu satu buku diikuti. Cukup mengikuti bab 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Selebihnya nggak usah dilihat. Part 2 semua dilihat. Part 3 hanya 31, 32, 33, 35-nya nggak usah. SP-nya yang dipakai hanya SP itu, di luar SP itu nggak perlu dipakai. Part 4 yang dipakai hanya 41 dan seterusnya. Part 5 yang dipakai hanya yang itu, termasuk part 6. Nah di situ 61-nya itu 61 untuk konstruksi aja. Jadi intinya sebenarnya yang saya ambil kesimpulan, biji in limited quantity itu kita kirim biji tapi kemasannya pakai kemasan yang belum disahkan. Nah, di depan ini ada contoh ya. Biasanya barang berbahaya kalau kemasannya itu udah di-authorize. Nah, kemasannya udah di-authorize, itu salah satu tandanya ini, Pak. Ini tandanya nih. Kalau Bapak menemukan kode ini di kemasan, sudah di-marking di kemasan, kode seperti ini. Ya, kode-kode ini. Ini artinya kemasan itu sudah di-approve sama CA, Competent Authority. Ini yang dinamakan UN packaging. Nah, jadi kemasannya khusus. Karena kalau udah ada tandanya, kemasan ini berarti kemasan yang sudah diuji dan disahkan oleh Competent Authority, baik itu di negaranya ataupun di negara orang lain. Karena boleh Pak, siapapun, negara manapun boleh. Dan ini beredar untuk di seluruh dunia boleh. Jadi Indonesia misalnya nge-approve, mau dipakai dimanapun diakui juga sama. Kalau limited quantity berarti kita nggak perlu pakai kemasan yang sudah di-approve seperti ini. Istilahnya pakai mobil yang belum dikir gitu. Kalau ini kan yang dikir kemasannya. Kalau kita kirim biji pakai limited quantity, artinya kita tidak perlu menggunakan kemasan yang sudah di-authorize. Jadi pakai kemasan biasa pun boleh. Cuman syaratnya adalah penuhi seluruh ketentuan yang ada di 3.4.
Yang pertama menurut di sana ya di 3.4 harus menggunakan combination packaging. Apa itu? Kayak gini Pak. Bijinya itu harus ditaruh di inner. Ini saya sebutnya inner atau kita sebutnya inner packaging. Kemudian dimasukkan lagi ke outer packaging. Jadi nggak boleh kayak gini. Kalau mau pakai limited quantity, kita pakai drumnya langsung naik palet atau langsung kontainer, itu nggak boleh. Kalau kita mau pakai limited quantity, pakai kemasan yang belum di-authorize, belum diuji, berarti kita harus gunakan dua kemasan. Harus ada inner, ada outer. Bijinya masuk di inner, kemudian innernya masuk di outer. Di mana jumlah maksimum per innernya itu tidak lebih dari apa yang tertulis di biji list. Kalau nggak salah gitu ya Pak Iman. Coba saya pinjam atau salah. Soalnya tiap buku ini beda sih, beda buku apa? Tiap moda tuh beda. Ada yang di situ tuh jumlah inner, ada yang jumlah outer, ada yang package. Lihat dulu ya, saya pastikan biar nggak salah. Oh, inner, oke. Jadi boleh kirim biji pakai kemasan yang enggak tadi, belum diotorisasi tadi, tapi harus combination yang pertama. Yang kedua, jumlah per kemasannya, innernya, dalamnya, jumlah ini, volumenya ataupun beratnya tidak lebih dari apa yang tercantum di pakai drum. Bisa kita mau kirim solar misalnya, solar saya mau kirim tapi pakai kemasan yang belum disahkan, berarti kita harus solarnya itu mau kirim berapa banyak silakan, mau kirim 20 ton silakan, tapi dibagi jadi 5 liter per inner packaging. Mau kirim 20 ton gitu, bagi 5 literan, pakai jerigen 5 literan. Terus kemudian jerigen tersebut dimasukkan ke dalam outer. Satu outer packaging tidak boleh lebih dari 30 kg grossnya. Berat kotornya satu outer itu tidak boleh lebih dari 30 kilo. Per innernya itu netnya 5 liter. Kalau mau kirim solar pakai kemasan yang belum disahkan. Ini Pertamina pun nggak ada drumnya yang sudah disahkan. Jadi kalau kita kirim solar pakai drum 200 liter dan drumnya itu belum dapat pengesahan, belum diuji, belum di approve, itu salah. Yang benar harus combination dimuatnya. Kalau mau single, berarti mau nggak mau harus menggunakan UN packaging atau kemasan yang sudah disahkan. Gitu. Itu salah satu syaratnya. Kalau mau pakai limited quantity. Kalau udah pakai limited quantity udah bebas Pak, udah enak. Nah yang kedua, ini ada DG in accepted quantity 3.5. Ini pengiriman DG yang dia pembebasannya lebih banyak. Bahkan marking labeling pun nggak perlu kalau kita pakai accepted quantity. Ketentuannya ada 3.5, cuma syaratnya ini Pak, jumlahnya tidak lebih dari apa yang tercantum di biji list. Kalau di sini ada solar ini E1 itu artinya per innernya 30 mili, satu outernya 1000 mili. Itu ada di 3.5 setelah, nah itu halaman 643. Bagi 30 mililiteran satu botol 30 mili, masukin lagi ke outer, satu outer tidak lebih dari 1 liter atau 1000 mili, maka dia bebas dari semua ketentuan.
termasuk marking labeling, nggak perlu pakai label-label seperti ini, nggak perlu, cukup pakai label DG in accepted quantity dan ditempatkan dimanapun boleh karena udah dibebaskan. Cuman syaratnya itu terus dilakukan drop test, ada lagi ya, di 3.5 minta drop test, dijatuhkan Pak, dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter 4 kali, 1 dibalik, 2, 3, 4, 5. Dia nggak bocor, silakan dikirim. Itu yang namanya dangerous good in accepted quantity. Kalau udah kayak gitu bebas Pak, bebas itu ditaruh di mana aja. Tapi harus tahan tadi, tahan tes jatuh, tes tumpuk, harus tidak boleh dari 30 mili. Kan repot ya. Di Indonesia 2 protokol ini nggak pernah dipakai. Pertamina juga kirim bijinya pakai drum biasa. Standarnya standar Pertamina Pak pakainya, tapi belum disahkan. Dan kerennya sebenarnya gini Pak, yang berhak mengesahkan kemasan itu Kemenhub, bukan perindustrian, bukan LH. Udah ditunjuk Kemenhub itu sebagai competent authority untuk barang berbahaya. PBB sama Presiden Pak. Ada di Kepres 40 kalau nggak salah ya, yang tentang Kementerian Perhubungan. Tepatnya itu tapi jatuhnya tuh di Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang udah dikasih boleh mengesahkan itu. Saya juga ngurus kedua itu Pak. Biasanya kalau udah selesai uji dari perindustrian, saya bawa ke perhubungan untuk pengesahan. Cuma dibawanya kalau nggak ke Direktur KPLP, bawa ke Direktur Kelayak Udaraan DKPPU itu. Pak mau tanya Pak. Ya. Ini kan in case kalau kita ini ya ekspor ya. Nah, gimana kalau kita non ekspor domestik? Tentunya kalau UN kan Europe ya. Kalau kita pakai standarnya diterapkan di domestik untuk transportasi lokal. Ya. Iya, maksudnya kan kemarin historinya Bapak cerita kan ini standar yang dipakai di Europe ya. Dulunya, sekarang udah enggak. Ini berarti udah Worldwide sekarang. Oh, worldwide. Makanya kata European-nya sudah dihapus sekarang. Dulu European Agreement di sini tulisannya. Yang buku lama. Sekarang udah agreement aja. Oh. Nah, jadi udah dipakai di Asia sama Eropa. Tapi ini dari sisi ekonomiknya Pak. Kalau kita menggunakan tetap standarnya digunakan adalah Europe, tentunya kan standarnya mereka tinggi karena perbedaan iklim ya. Yeah. Indonesia itu tropis. Kalau kita pakai costnya kan gede banget jadinya logistik. Yeah. Ya. Kalau saya sih mikir seperti itu. Okay. Tanggapannya, tanggapannya. Betul. Pengalaman sebagai pelaku pengusaha. Sebenarnya yang terjadi sekarang lebih mahal. Dengan abu-abunya aturan itu lebih mahal. Bukan kapal itu mahal, tapi dengan adanya aturan sekarang ini, saya bisa protes karena aturannya udah jelas. Terus yang kedua, kalau darat masih punya pilihan. Darat juga sebenarnya sekarang jadi nggak punya pilihan, tapi nggak ada keterikatan ya. Maksudnya buat di darat ini resikonya rendah Pak. Kalau kita nggak ngikut ini, resikonya rendah. Nggak bakalan apa sanksinya ke Indonesia, nggak ada. Tapi buat di penerbangan sama di pelayaran resikonya tinggi. Kalau mereka nggak ikut, tahun 2023 ini IMO mau audit ke Indonesia. Dia nggak ikutin IMO dicikut, Indonesia di blacklist, dikeluarkan dari whitelist. Artinya kapal kita nggak bisa berangkat ke sana. Jadi tertekan nih sekarang posisinya. Kalau kita nggak ngikut, maka si kapal-kapal Indonesia itu tidak dianggap aman sama negara-negara yang lain. Nah ini contoh lagi Pak Ril ya. Kalau kita ke vehicle, light vehicle, contohnya produknya Maxi dan BMW. Nah, itu kan ada heater air conditioner ya. Nah, sebenarnya kan itu produknya dia memang makin bagus, speknya bagus, tapi sebetulnya cocoknya di Europe. Betul. Dipergunakan ketika musim dingin, passenger itu ataupun driver itu penumpang membutuhkan pemanas. Ya. Nah, sementara fungsi itu kita nggak bisa. Nah, tidak dipergunakan. Nah, ini
ini kan kalau kita menghitung fungsi headernya saja, fungsi headernya saja itu udah nilainya berapa. Nah, maksudnya artinya tidak cocok dengan. Ya, paham. Artinya kalau kita masukkan, kita calculate ke biaya logistik ini, bisa jadi biaya logistiknya pun semakin tinggi. Kalau karena ada beberapa spek yang harusnya di kita bisa kita unggul, kita bisa competitive price dari ini dengan menerapkan standar ini, akhirnya kita ikut-ikutan tinggi harganya, padahal kita bisa bersaing di situ di harga itu. Ya, sebenarnya sih gini Pak Ivo ya, kalau untuk itu ya, untuk masalah standar ya, tadi saya cerita, kalau di darat tuh nggak ada resiko. Balik lagi. Tapi kalau di laut itu resiko. Akan lebih mahal ketika kapal-kapal kita nggak bisa berlayar keluar, pelaut-pelaut kita nggak bisa melaut di luar negeri. Itu lebih mahal. Itu lebih mahal. Tapi balik lagi, standar yang ada di sini itu adalah safety standard. Dia memperhitungkan baik suhu tadi, tekanan, tapi pada kondisi normal pengangkutan. Jadi yang mereka lihat itu bukan hanya iklim di tempat mereka. Karena sekarang sudah masuk kan, Cina udah pakai, Asia udah pakai. Nah, ini semua tergabung di konvensi. Ada di sana namanya ini ya, UN Subcommittee yang ahli di bidang barang berbahaya. Itu mereka yang kumpul dan setiap tahun ngebahas ini. Kurang lebih dari 40 negara perwakilan. Nah, Indonesia kalau mau aktif juga bisa loh ini. Kita masuk di sana, kita sebutkan nanti misalkan kita bisa keluarkan yang namanya special provision untuk wilayah Asia ini tidak diperlukan. Silakan dimasukkan di agreement ini. Sebenarnya bisa Indonesia. Ya, Cuma pas sidang itu harus ikut. Jangan salah Pak. Di buku International Maritime Solid Bulk Cargo sekarang itu ada yang namanya kopra. Itu yang masukin di daftar buku tersebut ada kopra, itu Indonesia Pak. Jadi Indonesia yang masukin nama kopra di buku itu tuh Indonesia. Jadi kita tuh punya hak yang sama sebagai anggota PBB untuk memasukkan aturan yang ada di sini. Selama kita punya adjustment, punya literatur ya, punya alasan-alasan itu ditetapkan. Jadi buku ini tuh nggak saklek Pak. UN tuh nggak saklek, kita harus gini. Kalau kita nggak setuju dan kita punya alasan yang kuat bahwa ini enggak, seperti yang tadi Pak Eko contohkan, ada heater di Indonesia kan nggak cocok dipakai heater. Ya silakan. Nah, di buku yang 1600 halaman ini, kalau ada yang tidak relevan di Indonesia, kita bisa ajukan itu ke PBB. Atau nama yang nggak ada, kita bisa minta ke PBB. So far sih ini masih standar ya. Justru kadang-kadang Indonesia itu lebih tinggi dari ini loh Pak mintanya. Contoh, di bandara korek diambil. Menurut ketentuan internasional kita boleh bawa 1. Oke. Jadi di kita Pak, kondisinya realnya di lapangan sekarang terkait masalah barang berbahaya, Indonesia lebih ribet. Aturan nasionalnya lebih ribet daripada aturan internasionalnya. Contoh, barang berbahaya boleh kan naik kapal feri? Dilarang Pak sekarang. Tuh di Benoa, di itu ada barang berbahaya B3 di stop suruh charter, itu lebih mahal Pak. Menurut ketentuannya sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting kategori stoiknya tidak huruf D dan E. Kalau huruf A dan B, C masih boleh. Tinggal masalah nanti penempatannya aja. Jadi yang terjadi sekarang Pak, tadi ya, yang sebenarnya kalau untuk di barang berbahaya, aturan nasional kita lebih susah daripada itu. Segregasi, pemisahan. Barang ini dicampur sama barang ini, nanti kita masuk di segregasi. Di sini semua barang boleh digabung kecuali bahan peledak. Di Indonesia enggak Pak. Ini sama ini harus terbatas, harus apa? Nanti saya lihatin kalau kita udah masuk ke segregasi. Jadi aturan nasional kita yang ada saat ini lebih ribet daripada ini. Banyak barang yang sebenarnya bukan barang berbahaya, di kita dibilang barang berbahaya Pak.
Oli bekas dibilang cairan mudah terbakar. Di internasional oli bekas itu kelas 9 aja, barang bahaya terhadap lingkungan. Nah, standar untuk pengiriman bahan bakar sama standar untuk pengiriman barang yang berbahaya terhadap lingkungan kan tinggiannya bahan bakar. Pressure release-nya beda, ya kan? Untuk penangkap LEL-nya beda, standar aparnya beda, dan lain sebagainya. Jadi kenyataannya hari ini, Pak, aturan nasional kita lebih ribet daripada. Nah ini Pak, Ya. kalau yang ada juga aturan barang berbahaya yang dikeluarkan sama LH ya Pak. Ya. Nah itu udah penyesuaian belum Pak atau masih sama dengan yang ini? Nah tadi Pak, aturan barang berbahaya yang ada di LH, walaupun sekarang sudah ada ini ya, sudah ada, dia udah buka juga Pak, peraturan menteri pengangkutan limbah B3. Keren nggak tuh? Harusnya yang mengatur perhubungan, Nah gitu Pak, pengangkutan, kata-kata pengangkutan. dia udah salah kaprah, nggak sesuai sama tupoksinya. Tapi memang gara-gara di PP-nya ada Pak pengangkutan limbah itu. Nah, kita jangan salah paham, limbah itu sama barang berbahaya. Limbah itu hanya sebagian kecil dari barang berbahaya. Yang kita atur keseluruhan barang berbahaya termasuk limbah. Walaupun limbah nanti punya spesial di Indonesia. Ini yang saya bilang, Pak. Kalau Bapak bilang tadi, wah nanti internasional ini nggak sesuai nih, kemahalan biayanya. Justru aturan kita sekarang yang bikin lebih mahal daripada aturan internasional. Di UNRTDG, limbah sama bahan sama aja Pak. Bedanya dia masuk ke environmental hazardous substance atau enggak, dia masuk polutan atau enggak, karena ada barang yang masuk polutan, ada yang enggak. Nah limbah ini kan ngomongin polutan aja sebenarnya, tapi jadi aturan sendiri. Akibatnya apa? Sekarang saya kalau ngangkut limbah sama ngangkut bahan izinnya dua Pak. Izin angkut limbah B3, izin angkut barang berbahaya, bahan berbahaya. Itu apa nggak jadi lebih repot Pak? Terus ada dua standar yang berbeda antara nasional sama internasional. Saya mau kirim barang ke Belanda Pak, barangnya merkuri. Gara-gara ini doang nih Pak. Kalau saya nggak pakai ini, di Belanda ditolak. Karena ini internasional. Tapi kalau saya pakai ini, rekom LH-nya nggak akan keluar karena gambarnya LH bukan yang gini, tapi angkanya nggak ada, di bawahnya ada merah-merahnya, itu ada putihnya yang menandakan bahwa dia limbah B3. Bayangin, mana lebih tinggi biayanya? Nah izin Pak, Dan makanya 1 tahun rekomnya baru keluar. Nah makanya Pak, kita harus paham dulu Pak sistem tatanan transportasi kita. Kalau pelabuhan, Ya, di Indonesia itu hub internasional port itu hanya ada 2 Pak, di Bitung 1 dan di Jakarta 1. Jadi kalau mau ekspor sebenarnya jalurnya itu adalah barang itu dia lari ke hub internasional Priok yang di Priok ataupun di Bitung. Iya. Nah maka nanti di situ standar-standar internasional itu berlaku karena persiapan double untuk handling ekspor. dong Pak. Double handling dong, itu kan biaya tinggi juga kalau double handling. Nah, ini tatanannya Pak, tatanan transportasinya. Iya. Nah, jadi kalau pelabuhan dia pintu keluarnya ekspor harusnya dari situ cuma 2 itu Pak. Iya, so pasti Pak. Iya. Saya kan bukan smuggling nih. Iya. Yang saya lakukan ini kan bukan smuggling, bukan menyelundupkan. Saya kan pasti pakai jalur yang benar dong. Cuman masalahnya untuk ekspor barang berbahaya itu harus ada rekom dari LH. Apalagi kalau status barang itu adalah limbah. Ya, ini kita nggak ngomong jalurnya nih. Ini kita udah di jalur yang benar lah, ya kan? Tapi untuk bisa saya masuk di jalur Bapak tadi, saya harus punya rekomendasi dari LH karena PP-nya menyatakan seperti itu. Ekspor impor barang berbahaya atau limbah itu harus ada rekomendasi dari LH. Nah, LH punya standar sendiri yang kearifan lokal. Sedangkan ketika barang itu masuk di international port, hukum internasionalnya berlaku. Jangankan situ Pak, saya naikin barang ini ke kapal. Kalau itu kapalnya bendera asing, maka aturan negara tersebut yang berlaku, bukan lagi aturan di Indonesia ya.
Ya, artinya Pak, ketika dia sudah declare sebagai international port, contoh bandara Pak, Supandio itu sudah internasional, yang berlaku aturan internasional. Tapi begitu kita masuk ke terminal atau pelabuhan yang non internasional, kalau diterapkan, ya itu tadi cost-nya pun nggak bisa Pak. Saya mau masuk di situ, aturan domestiknya pun lokalnya pun berlaku. ya harusnya berlaku. Ini nggak perlu kan surat rekom nih kalau saya nggak ngikutin aturan nasional. Nah, ketika saya ngikutin ini masuk di internasional, saya kena denda minimal 500 juta Pak, gara-gara ini. Satu label ini bisa bikin saya kena denda atau penalti 500 juta. Jangankan kayak gitu. Saya salah naruh barang aja. Ini kontainer saya deketin begini. Ternyata ini nggak boleh dideketin, 500 juta didenda. Boleh dicek Lion Air terakhir kirim mesin dia, pakai pesawat dia, dan itu tujuannya buat benerin pesawatnya yang di Singapura lagi breakdown. Jadi dibawain mesin dari Indonesia. Mesinnya punya dia, pesawatnya punya dia, buat dia sendiri, ya kan? Sampai di Singapura denda 500 juta karena kemasannya nggak proper. Kata dia, lah ini kan mesin saya, pesawat saya. Ya nggak apa-apa, tapi lu barang itu turun ke tanah, ini negara gue. Itu Pak, itu kesulitan kita Pak. Jadi sekarang dengan udah dirapihin nih, semuanya ngacu ke UNRTDG, saya mah lebih mudah Pak. Buat saya lebih mudah, karena standarnya sama. Apalagi Indonesia udah tanda tangan ya, apa gitu. Harus ada international transport modernization. Iya. AFAFIT itu sih ada Pak yang Asia Tenggara itu udah konvensinya. Cuma kitanya yang kurang concern aja sih Pak. Sebaiknya ada yang concern di sana. Jadi benar-benar nanti Direktorat Angkutan itu atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu ditunjuk sebagai CA untuk barang berbahaya di darat. Nah itu yang bisa nanti ngelurusin semuanya. Nah, kalau ini Pak, kan sebenarnya dari itu ada terminal barang ya Pak. Sebenarnya terminal baru saya terminal barangnya yang declare sebagai internasional. Ada dry port, kalau di Jawa itu ada dry port, itu juga internasional. Pasti nggak maju-maju tuh. Oh iya. Kalau saya sih itu ya. Jadi balik lagi, biaya logistik ini memang harusnya dari awal Pak. Jadi di gudang saya pun begitu saya staffing itu udah sampai ke tujuan nggak usah ada handling lagi, itu akan lebih murah. Intinya gini Pak, kalau memang info tadi bicara terkait masalah bicara masalah pelabuhan atau domestik atau internasional, ini sudah sangat membantu. Tinggal kita mengaplikasikan ke aturan dalam negeri. Ya. Maka Kemenhub, Bapeten, mana Pak Rizky juga ngomong. Iya. Jadi kita nggak bermasalah dengan KLHK. Dan yang harus kita lakukan sekarang ini, kenapa kita TOT ini? Pada saat kita sudah memahami yang namanya packaging, handling, terus labeling terkait barang-barang, ya kita harus buat aturan dengan menyatukan semua. Mungkin dalam bentuk aturan yang lebih tinggi terkait masalah barang berbahaya, supaya ya tadi Bapak mengalami dua perizinan itu sendiri dari angkutan sampai dengan masalah kontennya itu sendiri kan beda. Jadi itu kok. Yang sekarang kita memahami adalah sekarang masalah handling, packaging, terus jenis-jenisnya. Jadi itu yang mau kita pahami dulu kok. Masalah perizinan nanti setelah ini kita masih masukkan ke Kementerian Perhubungan dan beliau ini sudah mengalami masalahnya di lapangan. Saya kira gitu sih. Karena kita belajar ini dulu nih, bagaimana handling, bagaimana labeling, bagaimana packaging. Ini yang penting saya rasa. Terima kasih, Pak Anton, silakan. Oke, terima kasih OMB luar biasa. Tepuk tangan dulu lah ya kita semuanya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ini dua protokol limited quantity dan accepted quantity ini protokol yang
Hampir tidak pernah terjadi saya alami. Karena belum apa-apa pasti operatornya udah nggak mau, udah nolak Pak. Bayangin aja Pak, di sini ada di 7B ini accepted quantity. Accepted quantity itu tuh mintanya gini loh. Barang kita udah dikemas, udah di packaging, udah sesuai, minta lagi drop test. Itu posisi barangnya udah ready nih Pak. Drop test dari ketinggian 1,8 meter. Yang terjadi di gudang pasti ribut Pak. Yang punya barang nggak mau barangnya dijatuh-jatuhin, yang operatornya harus, sehingga dasar itu di Indonesia kayaknya nggak pernah dipakai nih Pak. Daripada ribut di gudang, mendingan nggak usah dipakai. Otomatis mau nggak mau kita harus gunakan yang namanya UN packaging. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan UN packaging, maka kolom 7 ini tidak berlaku ya. Kalau kita pakai kemasan yang sudah diuji dan disahkan sama Kemenhub, berarti kolom 7 ini nggak berlaku. Abaikan. Kita harus lihat kolom ini 8 dan 9. Kolom 8 dan 9 adalah kode-kode untuk kemasan dengan volume tidak lebih dari 3.000 liter. Nah, ini ada lagi, dipisah lagi. Kalau kodenya diawali dengan huruf P, itu volumenya tidak akan lebih dari 450 liter. Ingat ya Pak, kode P, packaging, itu volumenya tidak lebih dari 450 liter. Jadi ada istilah packaging Pak. Kalau kita ngomongnya packaging itu tidak ada yang volumenya lebih dari 450 liter. Itu udah ketentuannya Pak. Maksudnya batasan yang ditetapkan di ADR. Nah, kalau lebih dari 450 tapi kurang dari 3.000 liter, maka yang digunakan itu kode IBC atau large packaging. Biasanya gitu. Receptacle yang produk R itu hampir juga nggak pernah terjadi, karena itu bungkus aja dibungkus karung gitu. Itu biasanya hanya jadi kemasan ketiga, jadi pelapis ketiga receptacle. Tapi yang umum dipakai adalah packaging dan IBC. Large packaging pun jarang dipakai. Oke Pak. Jadi yang kolom nomor 8 itu untuk mencari tahu bagaimana cara mengemas. Jadi ada 3 istilah nih Pak. Ada packaging. Ini saya sebutnya packaging. Kalau Bapak menemukan istilah packaging di buku, kata packaging, ini berarti ini kemasan. Kita ngomongin kemasannya doang, nggak ada isinya, kemasannya aja. Itu packaging. Packaging di buku ADR itu dibahas di bab 6 volume 2. Jadi kalau mau tahu terkait masalah bagaimana konstruksinya packaging, bagaimana standarnya, ketebalannya seperti apa, dan bagaimana cara mengujinya si kemasan ini, itu lihatnya di bab 6. Ada construction and test. Packaging, construction, and performance test. Apa bahasanya di situ? Saya juga nggak hafal. Nah ini darat, laut, udara, kereta api sama bab 6 isinya. Sampai titik komanya sama. Bab 6, seluruh bab 6 dia ngomongin masalah konstruksinya seperti apa, pengujiannya seperti apa untuk semua jenis ya, packaging ataupun tangki di sana ada. Oke.
Kalau si kemasan itu sudah sesuai sama bab 6, kalau sudah sesuai dengan bab 6, ya, terus kemudian dites, diujinya pakai standar ketentuan di bab 6 juga, dan dinyatakan lulus sama laboratorium uji kemasan. Kemudian kemasan itu dilaporkan ke kompeten otoritinya. Setelah itu si kompeten otoriti akan mengesahkan si kemasan tersebut. Nah, kemasan yang seperti itu kita sebut dengan UN packaging. Kata UN ini kan karena standar yang dipakai standar dari UN, dan itu kewenangannya di Kementerian Perhubungan yang mengesahkan. Kalau nguji, perhubungan boleh nunjuk siapapun, misalnya nunjuk perindustrian sebagai lab ujinya, seperti yang hari ini terjadi. Laboratorium yang ditunjuk oleh, yang diakui oleh Kemenhub hanya balai uji kemasannya punya perindustrian yang ada di Jalan Raya Bogor. Jadi nggak ada lab lain yang diakui sama Kemenhub untuk melakukan pengujian kemasan. Seluruh Indonesia uji kemasannya harus di situ. Kalau dia sudah bilang oke, maka perhubungan tinggal approve aja, ngasih UN markingnya, gitu. Jadilah UN packaging. Nah itu kemasan. Ada packing yang kedua. Kalau menemukan istilah packing, artinya bagaimana proses mengemasnya. Nah, inilah gunanya kolom 8 dan 9. Gunanya itu, gunanya untuk packing. Packing ini proses mengemas, bagaimana caranya ngemas, berapa batasan jumlahnya, teknik pengemasan yang dipakai gimana. Itu adanya di bab 4. Dan kita nggak perlu baca semua bab 4. Sebagai contoh, tadi juga bab 6 nggak perlu dibaca semua. Kita yang ambil sesuai dengan kemasan yang kita perlu aja, yang kita akan gunakan. Sama dengan packing instruction, ini juga yang kita ambil packing instruction yang akan kita gunakan. Sebagai contoh misalkan, saya akan kirim solar. Saya mau kirim solar sebanyak 400 liter. Maka saya punya dua pilihan. Saya bisa pakai, janganlah. Saya mau kirim solarnya jangan 400 liter, 1000 liter lah. Kalau saya mau kirim solar pakai 1000 liter, maka saya punya beberapa pilihan kan Pak. Saya bisa pakai kemasan yang langsung 1000 liter, bisa gitu ya. Saya mau pakai kemasan yang di bawah itu juga bisa, mau pakai drum yang 200 literan itu bisa. Nah, untuk bisa ini kita harus tetapkan dulu, saya mau angkutnya pakai kemasan yang mana. Kalau kita lihat di sini, saya tadi sampaikan, kalau kode P itu untuk kemasan yang volumenya di bawah 450 liter. IBC itu yang di atas 450 tidak sampai 3000. Sedangkan kode T, yang T ini sebelah sini halaman kolom 10, itu untuk kemasan-kemasan lebih dari 3000 liter. Nah, kita kan biasanya justifikasi dulu, saya mau kirimnya 1000 liter, berarti nggak mungkin kan saya pakai kode T. Ngapain kan gitu ya? Pakai tangki 3000 aja kebanyakan kan gitu. Sedangkan tangki kalau diisinya sedikit kan malah lebih bahaya kan daripada diisi penuh. Maka opsinya tinggal dua, saya bisa pakai IBC atau saya bisa pakai packing. Selama kodenya tersedia, artinya dia boleh, Pak. Boleh diangkut dengan kode P atau menggunakan kemasan di bawah 450 liter, atau bisa juga diangkut dengan IBC. Karena ada beberapa barang berbahaya, dia nggak boleh pakai IBC, dia nggak boleh pakai tangki. Cirinya apa? Cirinya kode packing instructionnya nggak ada. Coba deh kita buka-buka bukunya. Itu ada barang-barang yang kode IBC-nya nggak ada. Nih, contohnya UN berapa nih? 3. Keras dong. 3221.
Itu hanya ada kode P kan? Kode IBC-nya ada nggak? Kode tangkinya ada nggak? T berapa? T-nya nggak ada kan? Yang ada hanya kode P aja kan? Nah kalau yang seperti itu artinya dia nggak boleh tuh dimuat pakai kemasan IBC atau kemasan tangki, dilarang. Nggak boleh itu. Tapi kalau kayak solar ini boleh, pakai tangki boleh, pakai IBC boleh, pakai kemasan kecil juga apalagi, gitu kan? Nah, gimana cara menggunakannya? Kita bisa lihat nanti. Kalau saya mau pakai kemasan yang di bawah 450, contohnya saya, yaudah deh, ini kan 1000 liter, saya mau bagi deh pakai drum 200 literan aja. Pakai drum 200 liter seperti ini, misalkan saya bagi berarti jadi 5 drum ya, jadi 5 drum. Nah, bagaimana cara mengemasnya? Berarti saya lihat kode P001, dicari kode P001 di 414. Packing instruction liquid. Inner packaging. Ini tampilannya seperti di depan, kayak gini ya, yang Bapak lihat di situ di buku. Udah ketemu di Udah, Pak. bukunya? Udah. Nah, tampilannya seperti ini ada di halaman berapa? 38. Nah, kalau untuk P kita tampilannya lihatnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Gini Pak. Di sini dikatakan bahwa packing untuk kirim solar kan P001 ya. Nah, P001 artinya kalau saya mau kirim solar, maka packaging the following packaging are authorized provide general provision 411 dan 413 are met. Jadi ketentuan umum tentang pengemasan di 411 dan 413 itu harus dipenuhi. Artinya di situ ada kalimat kemasannya harus dalam kualitas yang bagus, terus kemudian tidak penyok, tidak dipercaya mampu menahan getaran, tidak ada residu di bagian luar kemasan dan lain sebagainya. Kemasan yang digunakan kompatibel, artinya kompatibel itu tidak bereaksi dengan barang yang diangkutnya. Itu ketentuan umum ya Pak. Nah terus kita lihat di bawahnya ini ada kata combination packaging. Dari mulai sini Pak, combination packaging ini Pak, bisa terlihat Pak di sini. Jadi dari mulai combination packaging sampai ada kata inner, ini Pak, ini kan ada kata combination packaging nih, sampai sini, sampai kolom ini, satu blok ini adalah batasan ketika kita mengirimkan solar kalau menggunakan combination packaging. Yang pertama, dia mengatakan kalau Bapak mau kirim solar pakai combination packaging, maka kemasan inner yang digunakan hanya 3 material ini. Yang pertama glass, yang kedua plastik, yang ketiga metal, dengan batasan jumlah yang tercantum di sini. Ini metal. Ini contoh beneran ya. Maksudnya ini emang inner packaging yang biasa kita pakai, yang bahannya aluminium. Ini bisa masuk di besi. Ini inner packaging yang plastik.
Kalau yang kaca saya males pakai Pak, gampang pecah. Gas. Jadi pasti pakainya plastik atau metal. Dan sebagian besar pasti pakai plastik, lebih murah daripada pakai metal. Kecuali ada barang-barang tertentu yang memang dia pakai plastik nggak kuat ya. Ada bahan yang memang sama plastik dia nggak temenan lah. Ini innernya. Terus outernya itu kita punya pilihan. Boleh pakai drum, boleh pakai box, boleh pakai jerigen. Suka-suka kita aja pilih yang mana. Cuman yang jelas, kalau saya pribadi, saya nggak akan pernah mungkin pakai outer packaging yang steel drum 1A1. Kenapa? Karena steel drum 1A1 itu tutupnya kecil, kayak gini. Gimana cara masukin botolnya? Kan tutupnya kecil Pak. Ini kan 1A1 nih. Kan tutup kecil tuh kan drum ada dua, ada yang pakai klem, ada yang. Nah kalau saya pakai combination packaging terus drumnya pakai tutup kecil, masukin botolnya susah Pak. Walaupun kata buku boleh. Nah dari mana saya tahu 1A1 itu apa, 1A2 itu apa? Itu lihatnya di bab 6. Karena kan 1A1 ini kode packaging. Kode packaging. Jadi 1A1 itu satu itu drum, A itu besi, yang satunya itu non removable head. Jadi 1A2 steel drum removable head. Ini 1B1 aluminium drum non removable head. Satu itu tutup kecil, dua itu tutup besar. Adanya di bab 6 Pak. Ada tabel di bab 6 yang mengartikan 1A1, 1A2, 1A3 dan seterusnya. Kalau gambarnya di lapangan ini kayak gini. Gambarnya Code for synthetic diffuse of packaging. Right. ini ya Pak, contohnya tuh 1A1, 1A2. Ya kan Pak? Coba bayangin, saya pakai 3A1 boleh nggak? Jadi outer, kata P001. Boleh. Tapi masukinnya gimana Pak? Tapi boleh. Boleh, tapi masukinnya gimana? Susah. Udah gitu, ada ketentuan kan nggak boleh di dalam itu terbolak-balik. Antar ke packaging harus dikasih sekat supaya tidak berbenturan. Walaupun prakteknya saya nggak pernah pakai ini ya, nggak pernah pakai kayak sekat dari kardus gitu. Ini saya bubble wrap aja. Intinya kan yang penting nggak bertabrakan sama yang lain. Saya kasih bubble wrap, terus saya kasih absorber, udah aman. Ini contohnya. Bisa. Kalau saya lebih suka pakai ini Pak, pakai fiberboard aja, outernya, karton aja, fiberboard. Ini box karton. Tapi yang UN ada. Lebih murah Pak daripada beli box kayu sama box drum misalkan. Drum berapa harganya? Kalau ini mungkin 30.000 dapat. Jadi lebih hemat. Lebih hemat. Nah, itu ngirim solar aja ribet ya. Tapi kalau solar prakteknya Pak, saya nggak pernah gunakan combination packaging. Karena apa? Berdasarkan ketentuan di sini packing instructionnya, di bawah ini ada tulisan Pak, single packaging. Kalau di packing instruction dia menyebutkan single packaging seperti ini, artinya saya boleh Pak pakai single. Beda sama limited quantity tadi ya. Kalau limited quantity no option, lo harus pakai combination. Tapi kalau pakai UN packaging, misalkan kode yang digunakan adalah P001, berarti single boleh, combination boleh. Ngapain sih PBB ribet-ribet ngasih dua-dua? Kalau boleh single kan ngapain combination ya? Ada beberapa kondisi lebih enak combination. Misalnya barangnya sedikit Pak, saya mau kirim sampel. Sampel ini cuma 2 liter. Ada beberapa sampel, kan lebih baik pakai combination. Jadi satu paket kan gitu ya. Kalau saya pakai single, jerigen 2 liter, jerigen 2 liter, jerigen 2 liter, ntar suka ada yang ketinggalan, ada miskargo. Jadi lebih baik saya jadiin satu
saya masukin ke dalam satu outer yang sama dan gunakan ketentuan combination packaging. Tapi kalau saya mau kirimnya kayak tadi, misalkan saya mau kirimnya 1000 liter 1 ton, saya pakai drum aja deh, pakai drum 200 liter. Kita lihat di sini Pak, single packaging, kemasan yang diizinkan kemasan apa aja. Dia boleh pakai drum, dia boleh pakai jerigen dengan kode drum seperti ini dan kode jerigen seperti ini. Selain dari yang tertulis di situ, tidak diizinkan untuk digunakan. Di baliknya kayaknya masih ada ya Pak? Masih ada tuh, boleh masih pakai composite packaging dan seterusnya. Cuman ini solar ya. Itu nggak cuma solar ya, tapi P001. Tadi solar itu Kita contoh kasusnya ini solar. Oke. Jadi kalau solar, berapa maksimum per packagingnya? Itu boleh sampai 450 liter kalau dia pakai drum 1A1. Yang lubang kecil. Yang lubang kecil boleh sampai 450 liter. Kenapa saya pilih yang kolom paling kanan? Karena solar packing group 3. Kalau bensin pakainya yang tengah berarti. Berarti ada drum yang gede yang sampai 400 ya. Nggak ada. Makanya ada di 200. Ini kan cuma batasannya ini Pak, batasan maksimumnya. Artinya kalau saya produsen kemasan, saya mau memproduksi drum yang 450 liter untuk solar masih boleh. Tapi kan nggak ini ya, nggak ekonomis ya, nggak jarang. Paling gede 240 Pak, 240 liter. Nggak laku nanti. Tidak universal ya. Iya betul Pak. Sama kayak kasus sekarang Pak. Selama ini saya produksi bag itu yang 1 ton, jumbo bag, visible untuk dijual. Karena UN packaging untuk yang bag 50 kilo, 20 kilo itu nggak ada yang beli. Setelah PM16 jalan banyak yang beli baru. Karena karung-karung apa batubara yang dikarungin itu kan butuhnya karung 50 kilo. Kalau 1 ton dia ngangkatnya nggak kuat di lapangan karena tenaganya pakai ini bahan bakar nasi Pak. Muatnya pakai bahan bakar nasi soalnya. Iya. Nggak pakai ini. Nah, ini batasan Pak, jadi ini boleh. Atau contoh, saya mau kirim briket misalnya. Briket itu areng, dia di 1361. Maka kode packing instruction-nya ikutnya P002. Coba dilihat deh, UN 1361 packing group 3. UN. Saya kalau ini mending pakai solar. Oke aja deh. Oh gitu ya. UN berapa? Kita nggak usah break aja ya, breaknya sambil jalan ya Pak. Siap ya. Nanti jam 11 langsung istirahat gitu aja ya. Pak, ini yang kalau bicara tadi solar, ini kenapa maksimal cuma 450 ya? Karena kan tadi Pak, ini kode P. Kode P itu kan nggak ada lebih dari 450. Istilah packaging itu memang untuk 450 liter. Saya kebayang truk tangki. Truk tangki pakainya kode T Pak. T tambahan T. Karena dia lebih dari 3000 liter. Nanti kita tidak berlaku kalau kita mau kirim solar pakai tangki, nggak berlaku kode P. Nanti berlakunya kode yang ini Pak, ada T. T-nya T berapa nih? Iya, berarti di T2. kolom 10, kolom 11. Ya, lihatnya di sana Pak. Kalau kode T itu tidak bicara masalah volume lagi, dia bicaranya nanti masalah ketebalan. Tangkinya tebalnya harus berapa? Terus inletnya bagaimana? Outletnya bagaimana? Internal pressure testnya artinya si tangki ini harus bisa menahan tekanan internal sampai berapa bar. Itu lebih ke spek tangki sih Pak. T1, T2, T3, T4 itu adanya di situ tuh Pak. 42. Nah kalau mau pakai ini Pak, ya kayak gini nih, ada kemasan namanya IBC tank atau teman-teman di lapangan tuh biasa bilang toteng, ada yang bilang kempu, ada yang bilang macam-macam lah Pak di lapangan ya. Nah
Yang model gini nih Pak, ini 1 kubik nih. Yang biasa orang pakai buat tangki air nih. Iya kan? Padahal ini 100% Pak. Tangki ini itu bekas barang berbahaya. Barang kimia. Yang sendiri. Nggak mungkin pakai gini Pak, ini dari impor nih. Biasanya orang impor barang berbahaya, dari sana udah pakai kayak gitu, notai. Di sini dibersihin, dipuket lampung air. Iya. Kalau misalnya bekas-bekas kayak asam kayak gitu mungkin nggak terlalu ya. Yang dikhawatirkan itu bekas logam berat Pak. Bekas glukosa. Itu nggak ada masalah lah, ya. Masih aman lah. Ini nyambung Pak. Ya. Pada saat kita bertemu dengan satu angkutan barang, misalnya tangki, tidak teridentifikasi, tidak teridentifikasi. Ada toleransi. Mungkin kan kita akan penasaran akan buka. Itu pasti ada cara dan ada alat Iya, untuk mengukur apakah iya. kita bicara apa namanya, ada nggak caranya? Kelek Pak kalau itu. Gitu. Kalau ada beberapa misalnya kita cuma mengukur gas doang. Kalau gasnya terbatas, misalnya hanya sebatas kita mau tahu H2S-nya berapa. Ini kan gas detektor yang umum yang dipakai itu kan H2S, CO2, oksigen, sama LEL biasanya. Low exposure limitnya berapa nilainya? Itu ada namanya personal gas detector, itu bisa dicek gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang buat kantor ini logam beratnya apa nih? Ada merkurinya kah? Ada apanya? Itu kayaknya harus ke lab Pak. Harus dibawa, dikirim ke lab. Jadi bisa airnya, sampel airnya atau apanya. Yang terakhir kan dilakuin sama aktivis lingkungan itu, dia bawa kerang-kerang tuh Pak. Kerang darah, kerang hijau di setiap pesisir pantai itu. Dia bawa ke lab untuk ngecek kondisi lingkungan di situ. Karena kerang ini kan kayak filter air Pak. Jadi dia memang salah satu luar biasanya bisa memfilter air. Jadi kalau punya air laut yang kotor di rumah gitu, filternya kasih kerang aja, ntar bersih itu airnya. Cuman dia berarti kan akan nyimpan semua cemaran-cemaran di air juga, termasuk logam berat. Dan ternyata setelah diuji kerang hijau banyak juga tuh merkurinya Pak. Nah gitu. Jadi itu paling Pak kalau untuk yang standar. Kalau untuk logam berat di lab, tapi kalau untuk gas detektor yang standar H2S, terus CO2, oksigen kan biasanya yang dicek itu Pak. Itu ada sih jual personal gas detektor. Biasanya kalau kita kayak di pengeboran Pak, itu kan yang paling kita takut itu H2S, karena kan dia di atas 10 ppm udah nggak berbau. Kalau kita naik gunung kan biasanya masih bau telur busuk ya. Nah, itu salah satu ciri, itu ada H2S berarti di situ. Tapi kalau masih bau, itu belum terlalu bahaya Pak. Karena masih kecil bau kita bisa menyingkir. Nah kalau udah di atas 10 ppm, baunya itu hilang. Kenapa? Karena dia akan lebih cepatan dia membunuh daripada otak sadar kalau di situ ada bau. Jadi dia reaksinya lebih cepat dari otak sadar kalau di situ ada bau. Ya, enggak, maksud saya kenapa saya tanyakan ini? Karena saya kira bagaimana di lapangan pada saat kita penerapan misalnya, tidak akan semua bisa paham dan memahami yang namanya jenis-jenis dari masing-masing barang. Oh itu nih, itu solid ya. Dan itu yang memang kenapa saya tanya ada nggak alatnya? Jadi bisa paling tidak siapa namanya aparatur misalnya ataupun pengawas misalnya atau inspektur itu mereka sudah punya jarak dulu dengan masker atau apa gitu. Jadi itu memang yang maksud saya selain kita bicara penerapan apa yang ada di ADR ini, ya bagaimana kita bertindak itu kan juga harus tahu mengantisipasi. Itu sebenarnya kebahas harusnya Pak. Dan waktunya kan ini pendek nih, kita dibatasi 2 hari untuk batasan yang tadi identifikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ada protokol-protokol yang bisa kita tetapkan. Salah satunya Pak, buka kemasan barang berbahaya itu
Jangan gitu Pak. Dari jauh kita lihat udah ada gambar racun, ada orang geletak, kita masuk juga nggak boleh. Karena kita harus mempersiapkan dulu, ini racunnya apa nih? Nanti misalkan ini racunnya apa nih? Lihat UN numbernya berapa? Mungkin nanti dibahas sama Pak Osman ya. UN numbernya berapa? Terus nanti maskernya harus pakai masker yang apa? Cartridge-nya apa? Itu kan masing-masing beda. Termasuk inspeksi itu nanti sebenarnya masuknya di pokok handling. Jadi di sini kan yang punya tanggung jawab itu adalah shippernya. Nah, makanya di PM 77 ada jabatan pengawas. Pengawas ini yang peran penting banget Pak. Waktu saya kerja pun begitu, saya dispatcher. Dispatcher inilah pengawasnya. Saya jadwalin misalnya ada truk A, sopirnya B, nanti dia kemana, bawa barangnya apa, saya siapin dokumennya sama briefing supirnya. Itu kan tugasnya si dispatcher saat itu saya. Jadi begitu malamnya saya terima order dari customer service, saya pada saat menjadwalkan, saya udah mulai ngecek barangnya Pak. Ini yang dibawa barangnya apa? Saya akan ada sistemnya kan Pak untuk ngecek. Kalau udah nggak pakai buku sih Pak, juga ada aplikasinya gitu ya. Saya tinggal masukin UN numbernya di situ, keluar apa requirementnya dia, semua keterangan yang ada di buku ini udah tersaji di situ, permintaannya bagaimana. Nah, termasuk saya nyocokin nanti ini boleh diangkut barangnya sama yang mana. Misalnya ada barang ini sama ini nggak boleh nih dalam satu truk yang sama, itu berarti saya pindahin. Termasuk requirement ini pengemudinya. Ini supir saya ini bisanya yang mana? Karena nggak semua supir kan tahu semua ya Pak. Ada beberapa yang misalnya di kita ada grading tuh, waktu itu supir misalnya drum-van, ada supir trailer, ada supir roll-off tank gitu kan, ada macam-macam lah. Ada vakum tergantung equipmentnya yang dia bawa. Nah itu yang tugasnya dispatcher tuh nyocokin kompetensi supir, equipment, sama barang yang diangkut. Nah besoknya sebelum dia berangkat, ini dokumen udah saya siapin nih Pak, manifest limbahnya, termasuk keterangan-keterangan barangnya. Itu kita sampaikan sama supirnya. Kita lakukan toolbox meeting pagi-pagi, kita sampaikan, kamu nanti kesini ya, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Gitu. Nah ini nanti nggak boleh sama ini nggak boleh sama ini, rutenya harus bagaimana. Kalau misalnya ada ketentuan khusus, misalnya ada barang yang butuh temperatur kontrol gitu, itu kita sampaikan, ini nggak boleh sampai kena panas ya. Nah itu tugas pengawas sebenarnya. Jadi kalau supir kan nggak mungkin disuruh baca buku semua, tapi paling nggak dia sudah ada awareness. Ya kadang-kadang untuk beberapa pengemudi yang udah biasa Pak ke rute itu, kalau di saya dulu kan relatif variatif ya Pak. Saya terima barang itu beda-beda setiap hari, jadi itu saya diuntungkan. Beda sama misalnya kalau saya ngurusin truk tangki Pertamina kan barangnya itu aja kan. Nah, karena waktu itu sempat dan barangnya selalu berbeda, ya tinggal cari aja nanti kalau supirnya udah yang pernah kesana, biasa kesana, itu lebih mudah kan pesaingnya karena dia udah tahu. Tapi kalau untuk yang baru-baru, biasanya kita kasih pendampingan dan lain sebagainya. Nah, petugas pun gitu, makanya setiap truk yang ngangkut barang berbahaya harus disertakan dengan dokumen. Maka petugas yang akan menginspeksi, langkah pertamanya yang dia periksa itu dokumennya, jangan dulu ke barangnya. Dokumennya tertulis apa? Hal yang paling mudah adalah dicek apakah penulisan dokumennya sudah benar. Kalau yang tulisan di dokumennya udah benar, udah bisa dipastikan bahwa yang nulis adalah orang yang kompeten. Tapi kalau cara penulisan dokumennya aja udah salah, nah ini yang kita harus hati-hati. Jangan-jangan informasi yang di dalamnya juga nggak akurat. Itu kan udah jadi indikator. Nah kalau udah nggak akurat, ya jangan sampai dibuka lah, nggak usah dibuka tuh. Atau kalaupun misalnya mau dibuka, harus dengan full preparation, artinya menggunakan alat pelindung diri yang bisa siap untuk segala jenis kondisi gitu. Cuman selama ini sih kalau di umum ya, yang paling banyak diangkut saat ini di lapangan itu cuma kelas 9,
kelas 8, 62 sama kelas 3 yang beneran racun pun jarang. Paling racun yang kata LH aja, sebenarnya itu ya kelas 9 juga pada akhirnya. Jadi nggak terlalu bahaya lah. Kadang-kadang oksidator juga saya seumur hidup baru berapa kali. Radioaktif gue jarang banget, kecuali tambang-tambang gitu. Kalaupun berangkat radioaktifnya paling kategori 1 yang low danger, yang kemasannya kita dudukin juga nggak apa-apa gitu. Iya, ada. Yang kayak buat X-ray di rumah sakit itu kan kategori 1 semua. X-ray di bandara kategori 1. Itu radioaktifnya paling cuma segede gini kok. Dikit, kecil lah. Tapi ya kalau dikeluarin dari kemasan dikantongin ya lumayan lah. Busuk juga Pak, minimal mandul. Tapi kan saya anak 3 Pak, udah nggak apa-apa. Pak, mau nanya nih Pak. Iya. Ya, sepeda motor kan kalau di angkutan AKDP itu banyak yang ditaruh di atas ya. Nah, itu berbahaya nggak? Kira-kira kategorinya sepeda motor diangkut di bis, diikat di atas. Itu kan sebenarnya kita nggak perlu ngomong barang berbahaya. Dari sisi angkutan aja kan udah salah. Kan angkutan penumpang bukan angkutan barang. Itu kan udah salah. Kalau udah salah begitu ditanya aman apa enggak, ya nggak aman. Karena di desainnya kan kendaraan itu untuk penumpang, bukan barang. Oke, selanjutnya tadi sudah packing instruction jelas. Jadi cara penggunaannya tinggal gitu aja ya Pak. Tinggal lihat packing instructionnya apa, lihat di packing instructionnya ketemu apa, udah dipakai. Yang unik adalah saya mau nanya Pak, terkait dengan packing instruction. Itu kan ada beberapa jenis tangki ya, kayak misalkan kalau kita ngangkut powder atau yang bubuk itu kan model tangkinya yang di bawahnya seperti nah itu di sini apakah diatur juga pemilihan jenis tangkinya? Atau makanya ada kode T1, T2, T3 itu jenis tangki Pak. Itu sampai T23. Dilihat aja Pak nanti. Coba dilihat di 4252 tuh. Satu lagi Pak. Ya. Kalau kita di Kalbar ini kan cenderung karakteristik kendaraannya itu ada mobil-mobil pickup tuh Pak, ngangkut orang. Nah itu berbahaya nggak ya Pak? Mobil masuk kategori orang. Iya. Ya, itu mah mobil barang. Tapi di Kalbar sini banyak Pak. Ya sebenarnya gini, tidak sesuai peruntukannya itu aja. Kalau itu sih tidak sesuai peruntukannya. Itu sudah salah itu. Dan pada saat Ivo menanyakan mobil angkutan penumpang buat barang itu udah salah juga. Salah ya. Begitupun pada saat Ivo menanyakan mobil angkutan barang untuk penumpang itu udah salah juga. Jadi Pak, ice breaking Pak. Biar nggak tegang. Udah ketemu. Ada tulisannya apa di situ? T1. Banyak ya? Tuh, kok belum? Terus yang ini volume 2. Yang volume 2 Pak. Bab 442. Nah ini halaman, mulai dari halaman 173. Itu kan spek Pak sebenarnya. Ketebalannya berapa, thicknessnya, ininya berapa. Dan di situ berlaku kalau misalnya kita di situ requirement-nya pakai T1. Tapi nggak punya saya T1, punyanya T2, boleh nggak? Nah itu bisa ada konversinya di halaman sebelumnya. Di halaman 173. T2 itu berlaku juga